itu sangat diperlukan di dalam membuat keputusan. Kalau kita memahami bahwa setiap hari, setiap detik kita membuat keputusan, berarti harus didasari dengan berpikir dengan rasional. Untuk kalian tahu bahwa pada dasarnya ternyata menurut riset manusia itu tidak menggunakan rasionalnya di dalam berpikir, ya, sering dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Bahkan ada yang mengatakan hanya sampai 60% itu pun sudah disebut dengan jenius. Artinya bahwa kapasitas kita di dalam kemampuan kita berpikir rasional itu belum dimanfaatkan oleh manusia dengan optimal. Ya, bahkan antara hewan dengan ahwat, perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan. Namun demikian tetap harus kita mengupayakan seoptimal mungkin kemampuan kita dalam berpikir rasional. Maka ada caranya. Ya, inilah yang kita ya, atau mengulang sedikit. Kalian sudah saya sampaikan dan materinya sudah saya sampaikan. Nah, di dalam pengambilan keputusan maupun di dalam pemecahan masalah, ya itu pertama harus membuat diagnostik. Diagnostik itu memahami masalahnya, ya, apa yang menjadi masalah atau apa yang akan kita putuskan, materinya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Itu runutan berpikir rasional. Nah, kemudian membuat analisis terhadap apa yang kita hadapi. Apakah terkait dengan membuat keputusan atau terkait dengan penyelesaian pemecahan masalah. Nah, membuat analisis ini bagian dari mendiagnostik sebagaimana dokter. Dokter sebelum memberikan resep, memberikan usulan penyelesaian masalah ya kita, maka dibuat diagnostik dulu. Nah, cara membuat diagnostik dan menganalisis inilah yang harus kita lakukan dengan berpikir secara rasional. Ya. Walaupun ya di dalam membuat keputusan tidak selalu atau tidak semuanya menggunakan berpikir rasional. Ada juga yang berpikir disebut dengan bukan tidak rasional, tetapi melibatkan emosi, melibatkan pemahaman. Tapi itu pun sebenarnya juga disebut berpikir rasional. Jadi dengan melibatkan rasa, hati, sosial, dan sebagainya itu bagian dari berpikir rasional. Nah, dengan berpikir rasional itu kita akan memahami, mendiagnostik sesuatu, persoalan, tantangan, tujuan dengan benar, kemudian membuat analisanya. Nah, maka akan dapat dibuat resep atau proposal, usulan penyelesaiannya dengan baik. Nah, oleh karena itu dalam berpikir rasional ini bukan semata-mata menggunakan apa yang ada pada diri seseorang. Yang ada itu maksud saya memori yang ada, pengetahuan yang ada, keterampilan yang ada. Nah, tetapi juga pengalaman masa lalu. Ya, kemudian memahami situasi, lingkungan, tempat kita membuat analisis tadi. Ya, orang-orang yang terlibat. Kemudian juga persoalan-persoalan lain yang terdampak atau terkait dengan keputusan yang akan kita ambil atau pemecahan masalahnya. Nah, sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya proses berpikir itu sederhana, input, proses, output. Nah, input inilah berasal dari atau bersumber pada informasi, data, fakta, opini, pendapat, dan berbagai informasi-informasi di luar dan berupa fakta. Ingat ya, berupa fakta, ya, data yang real. Ya. Pendapat pun pendapat yang betul-betul didasari dengan proses berpikir yang rasional. Nah, di dalam tahap berikutnya adalah proses itu sendiri. Nah, proses ini adalah menggunakan berpikir rasional yang menggunakan metodologi
menganalisis, ya, menganalisis informasi data, menghubungkan apakah itu deduksi, induksi, generalisasi, ya, sintesa, dan ini misalnya kalian membuat disertasi, tesis, skripsi. Nah, disinilah merumuskan masalah. Ya, berpikir rasional itu merumuskan masalah. Di dalam praktek manajemen, orang yang mampu merumuskan masalah itu seperti 60-70% atau bahkan 80% itu sudah mampu menangani. Jadi orang yang mampu mendiagnostik persoalan dengan akurat, dengan baik, itu seperti sudah menemukan masalahnya itu sendiri. Artinya, maknanya bahwa ternyata banyak orang tidak mampu mendiagnostik masalah dengan baik dan benar, dengan akurat. Seringkali yang didiagnostik itu simptom, gejala. Misalkan orang pusing. Ya, pusing itu bukan penyakit, bukan masalah. Pusing itu adalah simptom, indikasi bahwa ada masalah. Jadi kalau hanya didiagnostik bahwa itu sakit kepala, pusing, itu orang bisa salah menyelesaikannya karena ada obat pusing. Obat pusing itu aspirin dan sebagainya itu seolah-olah bisa menyelesaikan masalah, menghilangkan sakit kepala, tapi persoalannya itu sendiri tidak terselesaikan. Ya, segala macam masalah yang ada di dalam tubuh manusia itu gejalanya sebagian besar pusing. Kalau pusingnya dihilangkan, itu sama saja yang saya contohkan, kita ada di kantor pemadam kebakaran, bahwa tanda ada kebakaran itu adalah bunyi sirine, sirine yang dipencet oleh operator atau front office, front desk yang menerima telepon, kemudian sirine itu memberikan tanda pada pasukan pemadam kebakaran. Ya, ketika sirine berbunyi harus siap bahwa ada kebakaran, ada masalah. Nah, seperti pusing. Pusing itu adalah simptom, tanda ada masalah. Kalau pusingnya dihilangkan dengan aspirin, dengan berbagai obat sakit kepala, hilang seolah-olah. Tapi persoalannya, seperti sirine tadi, orang nggak mau pusing dengan sirine, kabelnya diputus, digunting, sirinenya hilang. Persoalannya nggak hilang, kebakarannya nggak hilang. Sama dengan pusing tadi. Ini menunjukkan bahwa mendiagnostik masalah itu bukan hanya di simptomnya, tandanya, tetapi betul-betul sampai kepada akar sumber masalah. Nah, kemudian sekali lagi berpikir rasional itu akan meminimisir ketergantungan pada selera, naluri, atau satu aspek semata-mata dalam membuat keputusan. Kemudian juga membuat seseorang itu berani belajar sesuatu yang baru, ya, tidak di comfort zone, di zona nyaman. Ya, kemudian berpikirnya itu konkret, problem solving oriented. Jadi berorientasi pada penyelesaian masalah dan juga berpikirnya realistis. Nah, kemudian yang paling penting adalah proses berpikirnya itu sistematis. Kemudian menghasilkan tindakan-tindakan, langkah-langkah juga sistematis. Nah, untuk menyederhanakan, jadi peta itu menyederhanakan realitas dunia. Maka disederhanakan dulu bukan berarti menyederhanakan masalah. Nah, untuk itu dibuatlah strategi di mana kita menggolongkan situasi yang kita hadapi. Semua situasi yang kita hadapi itu kita sederhanakan dengan satu, ada situasi yang kompleks, ya, gelibet kalau orang Sunda bilang gitu ya. Kemudian ini kita belum tahu nih mana induknya, mana cabangnya, mana pokoknya, mana cabangnya, mana rantingnya, atau mana akar masalahnya. Kemudian situasinya kita menghadapi persoalan, tantangan, banjir, ya, kebakaran. Ada situasi yang harus segera diselesaikan.
Ya, misalnya di dalam perusahaan terjadi kesalahan produksi, ya, kemudian persoalan kerugian. Nah, itu persoalan. Nah, kemudian situasi membuat keputusan. Membuat keputusan itu manajemen harus segera membuat keputusan bagi seseorang atau yang menjabat sebagai pimpinan. Nah, kemudian situasi implementasi. Jadi kita golongkan situasi itu ada dalam 4. Situasi yang kompleks perlu dianalisis, kemudian situasi yang kita menghadapi persoalan yang harus segera diambil tindakan, ada situasi saatnya kita harus mengambil keputusan, dan ada situasi di mana implementasi. Jadi ini sequencing, ya, urut-urutan. Nah, kemudian apa yang harus kita menganalisis situasi ini? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Kemudian memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian melihat berbagai masalah, meluruskan, memahami, kemudian membuat prioritas. Seperti membedakan antara batang, cabang, ranting, itu harus bisa. Jangan sampai ranting dianggap batangnya, ya. Jangan sampai batang dianggap cabang. Ya, persoalan itu ada induknya. Jadi ada anaknya, ya, ada cucunya, ada tetangganya, dan seterusnya. Nah, maka harus bisa mengidentifikasi itu. Kemudian dalam konteks aspek emosional, ya, semua orang dalam mengambil keputusan pasti melibatkan atau terlibat perasaan, kepentingan, interest, ya. Kemudian juga cara pandang, paradigm, kalau bahasa ini, ya, cara memandang. Ada gelas, ada air, ya, sebutlah gelas airnya itu tidak memenuhi seluruh gelas, maka ada orang mengatakan itu baru setengah, tapi orang lain mengatakan itu tinggal setengah. Cara pandang seperti itu akan berdampak pada analisis masalah nanti. Kalau orang mengatakan itu air dalam gelas baru setengah, dia berpikir nanti akan penuh. Tetapi orang yang mengatakan airnya tinggal setengah, dia berpikir nanti akan habis. Nah, itu akan berpengaruh besar di dalam pengambilan keputusan-keputusan. Baik, saya cepat aja. Kemudian di dalam menganalisis keputusan, prioritas sekali lagi, mana yang harus dipilih. Seringkali keputusan itu berkaitan dengan masalah yang gelibet tadi, kompleks. Maka harus memilih. Ini sama saja dengan mana yang pokok, mana yang cabang. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah sasaran atau target. Setiap pengambilan keputusan, setiap pemecahan masalah itu harus ada targetnya. Apa yang kita inginkan? Di dalam rapat pertemuan pengambilan masalah, pengambilan keputusan, itu ada targetnya. Nah, targetnya apa? Harus jelas. Kalau itu sesuatu yang kompleks, panjang, mungkin dipecah-pecah menjadi beberapa event. Ya, pertemuan kali ini apa targetnya? Kalau belum selesai, pertemuan berikutnya apa targetnya? Nah, kemudian dari target tadi dibuat kuantitatif kriteria pencapaiannya. Indikasi kuantitatif pencapaian kita dalam membuat keputusan harus jelas, harus terukur. Nah, kemudian kalau alternatifnya banyak, disusun, ya, beberapa alternatif. Alternatif itu harus lebih dari satu. Ya, tidak ada di dalam hidup itu yang pilihan alternatif itu yang hanya satu, nggak ada. Ya, pasti lebih dari satu. Kalaupun contoh misalkan seorang ditodong pistol, dia dalam kondisi seperti itu masih punya alternatif. Dia ngelawan, dia nurut, ya dia pasrah, itu adalah alternatif-alternatif. Apalagi persoalan di dalam manajemen, ya, di dalam organisasi. Kemudian berikutnya adalah mitigasi risiko yang muncul setiap alternatif. Jadi setiap alternatif dianalisis risikonya masing-masing. Ya, kemudian ini makanya ada manajemen risiko. Ya, kemudian sesuai dari tujuan dari rapat, pertemuan, atau pengambilan keputusan, sasarannya apa harus dibuat dengan jelas. Berikutnya adalah nah, antisipasi
terhadap munculnya masalah berikutnya. Ketika kita membuat keputusan, itu seringkali tidak berhenti di situ. Kalau, itu terkait dengan masalah-masalah sosial yang melibatkan masyarakat, kemudian terkait dengan eskalasi masalah yang berdampak besar, ya kadang-kadang ada keputusan, ada situasi atau anak persoalan baru ketika kita mengimplementasikan. Apalagi kalau kita membuat keputusan, analisisnya belum, komprehensif, belum lengkap, maka harus diantisipasi. Ini juga menjadi alat kita untuk mengukur apakah keputusan kita itu sudah final, tuntas, ya di dalam penyelesaian masalah maupun dalam membuat keputusan. Kemudian prediksi, ya persoalan baru. Nah ini yang terkait tadi, apa yang mungkin muncul. Nah, karenanya juga dibuat beberapa tindakan-tindakan lanjutan. Nah ini kira-kira saya buatkan semacam matriks begini ya. Kalau situasinya kompleks, ya itu apa yang harus dilakukan? Tindakan-tindakan rasional apa yang harus dilakukan? Ya, mempelajari variabel-variabel unsur-unsur yang relevan. Ingat, yang relevan, ya. Yang tidak relevan, relevansinya kurang, dipinggirkan dulu. Jadi dipilih yang berkaitan, yang relevan. Ya, kemudian tingkat kepentingan. Kaitannya maksudnya kepentingan kita, kepentingan organisasi, kepentingan bersama. Ya, bukan kepentingan pribadi. Kemudian rencana tindak lanjutnya. Nah, ini semuanya disebut dengan analisis situasi. Kemudian kalau kita membuat, sorry, ini kok masih, padahal saya sudah upgrade. Sebentar ya. Berapa? Semalam sudah saya upgrade. Sorry, break sebentar. Oh, salah. Jadi persoalan itu sendiri adalah sesuatu yang harus diselesaikan, ya segera. Ya, keputusan itu adalah sudah saya ulang tadi, keputusan, pengambilan keputusan dan implementasi. Nah, mengajukan pertanyaan. Tadi sudah saya singgung, saya kira ini sudah saya ulangi. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung, ini tak perlu saya ulangi. Ini adalah terkait dengan pentingnya memahami masalah. Saya kira nanti silahkan dibaca, diulang. Nah, ini saya sudah sampaikan, tapi saya ulang lagi sedikit. Buat mind map, pemetaan masalah. Ya, ini contoh saja, persoalan kesehatan. Itu induknya persoalan kesehatan, tapi harus dirumuskan. Persoalan kita apa? Induk persoalan kita apa? Nah, itu harus dirumuskan. Merumuskan ini menjadi induk intinya.
salah merumuskan, maka nanti mengurainya, cabang-cabangnya akan salah. Jadi ingat, ini betul-betul penting. Jadi nanti kalian belajar untuk ini. Kemudian berikutnya ini terkait dengan klarifikasi analisis masalah. Saya kira nanti silahkan dibaca lagi. Saya sudah jelaskan ya, dimulai dari menyelesaikan masalah itu diawali dengan memahami, ya, mengidentifikasi, terus memilah. Ada masalah-masalah horizontal. Horizontal itu adalah yang mendatar, artinya berkaitan dengan produksi, marketing, SDM, itu horizontal. Tetapi kalau vertikal itu masalah terkait dengan sebab akibat ke atas ujung, dimulai dari hulu hilir. Kemudian ada problem yang tidak diketahui, ada yang diketahui. Nah, ada problem juga yang kita menguasai, ada yang problem yang kita tidak kuasai. Ini saya kira sudah saya jelaskan, nanti difahami. Dan ini berpikir sistematik, saya sudah jelaskan juga, saya kira. Mohon maaf. Kemudian, nah, saya sudah sampaikan pakai analisis SWOT. Ya, kalian sudah mempunyai, sudah belajar. Jadi pakai di dalam menyelesaikan masalah itu dengan analisis SWOT. Ini saya jelaskan sedikit. Nah, ini kita membuat matriks terhadap, misalkan kita mempunyai daftar masalah. Nah, dibuat misalkan masalahnya adalah contoh meningkatkan efisiensi. Nah, kita menentukan waktu, dampak, trennya, prioritasnya. Ya, efisiensi produksi itu termasuk rendah, sedang, apa tinggi. Maksudnya terkait dengan tingkat prioritasnya. Prioritas bagi organisasi, bagi perusahaan. Efisiensi itu rendah, sedang, apa tinggi. Nah, menentukannya ini apa namanya? Ini maaf, ini bukan waktu ya, prioritas ya. Itu kita yang menentukan, kalian menentukan, dan harus mempunyai alasan kenapa efisiensi itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, dampaknya seperti apa efisiensi itu? Apakah dia berdampak besar bagi perusahaan, bagi organisasi, kepada terutama kita lihat terhadap keuntungan, pendapatan. Kemudian tren itu efisiensi ini cenderung akan menurun atau meningkat atau tetap. Nah, kemudian dibuatlah prioritas. Ya, prioritasnya sebutlah 1, 2, 3. 1 paling tinggi, 2 sedang, 3 kurang prioritas. Ini kalian sendiri yang menentukan. Kita sendiri dalam membuat keputusan. Kemudian misalkan masalahnya kelangkaan bahan baku. Nah, seperti itu caranya. Ya, kelangkaan bahan baku. Kalau bahan baku nggak ada, prioritasnya apa? Jadi artinya kondisi pengaruhnya terhadap perusahaan apa? Sedang, rendah, atau tinggi. Motivasi karyawan, penurunan penjualan, kemerosotan produksi, suplai material tersendat, dan seterusnya. Ini daftar masalah yang kalian atau perusahaan, organisasi yang menentukan. Kemudian respon terhadap masalah. Ini saya kira begini, ada yang bersifat yang bawah aja, analisis situasi, ya, untuk memecahkan situasi yang kompleks. Kemudian jadi memahami situasi, atau kita akan menyelesaikan persoalan, atau kita membuat keputusan, atau akan terjadi persoalan yang muncul, ya, analisis persoalan potensi yang mungkin muncul ya setelah kita membuat keputusan. Sekali lagi ini sudah saya sampaikan, kalau tidak jelas nanti. Nah, kita kemudian membuat matriks ya. Membuat matriks mulai dari analisis situasi, kemudian menganalisis pemecahan situasi yang kompleks,
Ya, dibuat metrik seperti ini, analisis problem, menemukan akar atau batang daripada persoalan, induk persoalan. Kemudian membuat analisis keputusan yang tepat, mengambil keputusan terbaik. Kemudian mengantisipasi munculnya persoalan yang baru. Nah, di metrik tadi kita masukkan ke sini, kemudian ditambah ya di awal analisis masalah, apakah ini masalah turunan, ya antisipasi persoalan baru atau maksudnya muncul persoalan. Nah, dibuatlah kalau di dalam organisasi siapa yang tanggung jawab terhadap satu masalah, kemudian diberi target penyelesaian. Nah, penyelesaian dari isu atau masalah yang terkait. Nah, kemudian analisis persoalan, ya. Nah, jangan mencari kambing hitam, jangan menyalahkan pihak lain, ya, unit yang lain atau organisasi yang lain. Ya, selalu setiap persoalan itu kita, ya, kita yang menjadi masalah, ada masalahnya di kita, atau apa yang ada persoalan di kita. Jadi tidak menyalahkan pihak lain. Kemudian berbasis pada data, informasi yang akurat. Ya, kemudian melakukan analisis yang berkelanjutan, tetapi jangan bertele-tele, ya, jangan lebay. Ya, kemudian jangan terlalu overconfidence. Ya. Jadi berikan ruang, jangan-jangan kita tidak lengkap. Ya. Kemudian jangan melakukan tindakan-tindakan yang mubazir, yang tidak efektif. Baik, ini untuk analisis masalah. Dan saya secara cepat mengulang lagi